Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kenalin, nama aku Muhammad Zaki Akbar Saputra. Aku dari kelas 9B dan aku dari MTS Aisyah 1 Nganjuk. Selamat pagi para juri yang saya hormati dan teman-teman yang luar biasa. Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk menyusuri waktu, menyusuri kisah seorang perempuan hebat dari Jepara yang tidak berjuang dengan bambu runcing, tapi dengan pena, keberanian, dan suara hati yang menyala. Ia adalah Raden Ajeng Kartini. Yuk simak dengan aku dengan judul Api Perjuangan dari Bumi Kartini. Dahulu kala di sebuah pesisir bernama Jepara pada tanggal 21 April 1879 lahirlah seorang bayi perempuan cantik dari keluarga bangsawan Jawa. Ia diberi nama Raden Ajeng Kartini. Sejak kecil, Kartini berbeda. Ia bukan gadis yang hanya suka bermain boneka, tapi suka membaca buku, menulis surat, dan bertanya tentang dunia luar. Namun, dunia tempat Kartini tumbuh penuh batas. Ketika teman laki-lakinya bebas bersekolah tinggi, Kartini kecil harus berhenti belajar setelah umur 12 tahun. Alasannya hanya satu, karena ia perempuan. Betapa sedihnya hati Kartini. Mata kecilnya sering menatap ke jendela sambil bergumam, apakah perempuan memang tidak boleh bermimpi? Namun teman-teman, Kartini tidak menyerah pada nasib. Meski ia tidak boleh keluar rumah, ia menggunakan waktunya untuk membaca buku dari Belanda. Setiap sore di bawah pohon mangga besar di halaman rumahnya, Kartini membaca buku dari Eropa yang dibawa pamannya, yang ia belajar tentang kebebasan, kebersamaan, dan keberanian. Mengapa anak perempuan tidak boleh bersekolah seperti anak laki-laki? Pikirnya suatu hari. Mata Kartini pun penuh tekad. Suatu malam, Kartini menulis surat kepada sahabat-sahabatnya yang jauh di negeri seberang. Dalam surat-suratnya, Kartini mengungkapkan isi hatinya. Ia bercerita tentang mimpinya membebaskan anak-anak gadis di Nusantara dan kebodohan dan keterbatasan agar mereka bisa belajar menulis dan berbicara. Aku ingin semua anak perempuan bisa terbang tinggi seperti burung-burung di langit, tulis Kartini. Perempuan bukan hanya hiasan rumah. Perempuan bukan adalah cahaya bagi bangsa. Surat-suratnya kemudian dikumpulkan dan diterbitkan dengan judul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Sebuah kalimat pendek tapi maknanya dalam sekali. Dari kegelapan, kebodohan, Kartini ingin menyalakan terang pengetahuan dan kemerdekaan.
Tahun demi tahun berlalu, Kartini menikah dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Jayanigrat. Meski ia menjadi seorang istri pejabat, ia tidak berdiam diri menikmati kemewahan. Kartini justru memanfaatkan posisinya untuk mendirikan sekolah bagi perempuan agar gadis-gadis Jawa bisa belajar membaca, menulis, dan berpikir bebas. Namun, takdir berkata lain. Kartini wafat pada usia yang sangat muda, 25 tahun, ketika melahirkan anak pertamanya. Saat itu, seolah dunia itu terbuka. Tapi api perjuangannya tidak pernah padam. Dari Jepara hingga seluruh Indonesia, nama Kartini bersinar sebagai lambang keberanian dan kecerdasan. Teman-teman, tahukah kalian, berkat perjuangan Kartini, hari ini kita baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar, hak untuk berpendapat, dan hak untuk menjadi apapun yang kita cita-citakan. Kartini mengajarkan kepada kita bahwa menjadi pahlawan tidak selalu harus mengangkat senjata. Menjadi pahlawan bisa dimulai dari pikiran, keberanian untuk berubah. Bayangkan seorang perempuan di masa penjajahan berani menantang tradisi yang mengekang, berani berkata tidak pada ketidakadilan, dan berani menyalakan cahaya di tengah gelapnya zaman. Itulah makna sejati kepahlawanan. Perempuan bukan hanya hiasan rumah. Perempuan adalah cahaya bagi bangsa. Dari kegelapan, kebodohan Kartini ingin menyalakan terang pengetahuan dan kemerdekaan. Ia bercerita tentang mimpinya membebaskan anak-anak gadis di Nusantara dan membodohkan dan keperbatasan agar mereka bisa belajar menulis, bersuara. Aku ingin mereka, anak perempuan, bisa terbang tinggi seperti burung-burung di langit. Teman-teman yang hebat, Kartini sudah menyalakan api perjuangan. Sekarang tugas kita adalah menjaga agar api itu tetap menyala. Kita bisa menjadi pahlawan dengan cara kita sendiri. Belajar sungguh-sungguh, menolong teman yang kesusahan, dan berani bermimpi besar untuk negeri tercinta Indonesia. Berkat perjuangan Kartini, hari ini kita baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar, hak untuk berpendapat, dan hak untuk menjadi apapun yang kita cita-citakan. Kartini mengajarkan kepada kita bahwa menjadi pahlawan tidak selalu harus mengangkat senjata, tapi menjadi pahlawan dimulai dari pikiran, keberanian untuk berubah. Mari kita lanjutkan semangat Kartini, karena dari setiap langkah kecil kita, dari setiap keberanian kita untuk menuntut ilmu, lahirlah pahlawan-pahlawan baru bagi bangsa ini. Aku, kamu, dan kita semua adalah pahlawan di masa depan Indonesia. MTS Aisyah kesungguhan, MTS Aisyah berbudi mulia, MTS Aisyah sukses bersama. Terima kasih. Wassalam.